Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita podcast pertama ala-ala di Robito TV. Yeay. Oke, perkenalkan saya dengan Kayaan Wandini dan ternyata hari ini saya diberi kesempatan senang sekali ya saya bisa ngobrol langsung dengan dua sosok yang berpengaruh. Nah, kenapa begitu? Karena di sini saya berada di PAUD Quran Robito. Nah, biasanya kan kalau PAUD itu kan ya PAUD gitu ya. Kalau ini berhubungan dengan Al-Quran gitu. Kita tanya yuk sambil ngobrol. Di sini dengan Ustazah. Saya Ustazah Dwi. Nah, Ustazah Dwi ini sebagai apa Ustazah? Saya sebagai kepala sekolah dan kebetulan saya juga mengajar di kelas B. Oh, kelas B. Iya. Ustazah udah berapa tahun di sini Ustazah? Saya sudah 6 tahun kurang lebih. Jadi sebenarnya dulu awalnya itu saya ditugaskan di rumah tahfiz awalnya, iya. Nah, di rumah tahfiz. Nah, setelah setahun kemudian yayasan membukalah TK. TK dan saya ditugaskan di TK begitu. Masya Allah, berarti dihitung-hitung dari rumah tahfiz Dari ke PAUD itu ya kurang lebih 6 tahun. 6 tahun. Iya. 6 tahun. Sekarang di sebelahnya kita ngobrol. Ih, Masya Allah, ini masih muda ini. Masih muda Ustazah. Muda banget ya. Jelita. Kita jelita ya. Oh, Masya Allah. Jelang 50 tahun. Selalu tahu nggak jelita? Apa? Jelang 50 tahun. Oh, nggak kelihatan. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Karena kita bermainnya sama anak-anak. Jadi selalu happy. Jadi seperti anak-anak terbawa. Masya Allah. Oke, kita tanya Ustazah siapa ini? Assalamualaikum, nama saya Ustazah Rina. Alhamdulillah saya ditugaskan untuk menjadi wali kelas dari TKA. TKA itu ada dua, TKA 1 dan TKA 2. Saya kebetulan di TKA 2. TKA 1 ada lagi. Mungkin kesempatan lain nanti diajak bincang-bincang. Sama saya juga sudah 6 tahun. Termasuk Asabikunal Awalun. Masya Allah, pengawalannya. Dari awal rumah tahfiz dan akhirnya ditarik juga sama Ustazah Dwi. Tapi setelah Pak 2 tahun ya, 2 tahun berjalan baru saya beliau masuk gabung. Jadi yang masuk PAUD Quran itu emang udah punya basic guru yang di tahfiz ya. Jadi semakin kuat ya. Iya. Jadi pasti ada sistem kan yang betul diajarkan, diberlakukan sehingga ini bisa membuka PAUD Quran. Iya betul. Oh, sebelumnya berarti pendiri dari PAUD Quran ini namanya? Iya. Beliau adalah Umi Wanti, ya biasa dipanggil Umi Wanti sih. Kalau nama aslinya mah Sarkiah Wanti. Gitu. Alhamdulillah ternyata dakwahnya sampai ke anak-anak sekarang. Masya Allah, iya. Betul. Terus kita bertanya lagi ya, kan ada sebagian bunda-bunda itu yang belum mengenal PAUD Quran Robito secara mungkin apa sih yang bisa diketahui mendalam gitu kan. Iya. Kalau di podcast kan bisa lama gitu ya. Iya benar. Jadi kita bisa sharing-sharing kalau ada pertanyaan A, B, C. Nah biasanya pertanyaan apa yang sering ditanyakan sama bunda-bunda tuh kalau mau daftarin anak ke sini pasti keunggulannya apa? Iya betul. Kenapa harus daftarnya di PAUD Quran gitu? Atau saya lagi cari referensi gitu kan. Nah ini biasanya jawaban apa yang Ustazah sampaikan? Jadi PAUDku ini bukan berbeda dengan TK-TK yang lain ya Ustazah. Perbedaannya adalah jadi kalau di PAUDku ini kita ada plusnya, plus tahsin dan tahfiznya gitu. Dan itu setiap hari ya Ustazah. Setiap hari ada tahsin tahfiznya gitu. Yang menggunakan itu metode Usmani. Usmani. Ya, insyaallah. Belajar Usmani. Jadi tahsin tahfiznya tuh nggak hanya seminggu sekali, nggak hanya tiap hari. Jadi setiap hari baca buku Usmani, baca Usmani, terus hafalan gitu. Hafalannya nggak cuma hafalan surat, ada Asmaul Husna, nama-nama surat, gitu juga dihafalkan.
Terus Dan tentu yang lainnya ada hadis. iya, hadis, doa-doa doa. harian. Tapi hadis-hadis yang pendek-pendek ya tentunya. Iya. Sesuai versi anak-anak TK lah di bawah 5 tahun kan, Oh iya. menyesuaikan. Senang mereka ya. Iya. Kamu pintar gitu. Iya. Apa kesannya belajar? Kan Pak Ud Satu lagi, Ustazah. Apa tuh, apa tuh? Satu lagi, biasanya orang tua itu juga menanyakan tentang calistung ya, Oh iya. gitu. Jadi dibilang perlu ya perlu, dibilang enggak ya enggak sebenarnya kalau di TK gitu. Jadi unggulan kami insya Allah keluar dari sini pun juga sudah bisa calistung gitu, dengan kami siap membaca, menulis dan berhitung Berhitung. insya Allah. dengan gaya kami mengajarkan yaitu have fun ya, Iya. Ustazah, jadi tidak memaksa. Ya, senang sekali jadi main anak. Ustazah dulu TK. Sebentar aja, cuma beberapa bulan terus pindah, terus di tempat saya tinggal itu nggak ada TK, masih Oh. pedalaman gitu. Ya udah SD jadi usia 5 tahun gitu sih. Masya Allah, Jadi padahal apa seru. ya? Ya kita langsung tanya Ustazah Rina. Oh, Ustazah Rina. Apa tuh? Apa tuh? Ustazah Rina, apa kesannya ngajar tahsin Al-Quran anak kecil gitu? Apakah dia pas ditalaki kabur atau apa trik kalau khusus yang dirasakan? Yang paling berkesan untuk saya ya ketika saya masih mengajar di rumah tahfiz dulu, ada anak-anak yang ketika masuk itu sama sekali belum bisa hafal apapun. Malah jadi saya tuh mengajarkannya tuh talaki per huruf. Dari misalnya kan dari surat An-Naba ke belakang ya gitu. Jadi misalnya amma gitu. A ma ya gitu, dari sampai satu huruf. Tapi alhamdulillah setelah berapa bulan tuh sudah hafal gitu. Jadi suatu kebanggaan saya ketika itu anak yang belum bisa apa-apa masuk ke rumah tahfiz sampai bisa menghafal surat An-Naba. Masya Allah kan gitu ya. Iya. Iya, Masya Allah gitu. Jadi berasa anaknya sendiri ya? Iya, tentu. Jadi jatuh. Nah, ini kondisinya. Iya, begitu. Dan ada juga anak kan beda-beda ya. Ada yang hanya lari-lari di dalam kelas gitu. Walaupun hafalannya hanya seadanya, tapi ketika hafalan dia tuh bisa hafal. Tuh, tapi kan kalau rumah tahfiz itu kan di setel total ya. Tuh. Tapi anak-anak ada yang kan beda-beda, anak-anak itu ada yang memperhatikan, ada yang cuek aja, ada yang lari-lari, ada yang tiduran gitu. Tapi ketika siap untuk setoran ke ustazahnya, alhamdulillah ada yang nyangkut gitu. Begitu enggak ustazah? Iya, betul. Ya, Iya. gitu. Tantangannya ya itu Ustazah. Namanya juga anak-anak ya. Jadi nggak bisa diem kayak ibu-ibu gitu ya, Iya, mungkin iya, duduk ibu-ibu. diem rapi gitu ya. Iya. Jadi kalau untuk anak-anak ya tantangannya ada yang sambil lari sana lari sini, tapi alhamdulillah sejauh ini sih nyampe gitu, nyampe. Cuma sampai bareng ya, Nem. Ya kan memang begitu adanya gitu. Itu kelebihannya anak-anak mungkin ya. Jadi gitu dia ya. anak-anak tuh nggak nyimak tapi sebenarnya merekam. Oh, golden age. Iya, Iya gitu. betul. Cocok ya usia kayak Cocok banget, iya. hafal ya. Iya. Kan ada yang mungkin mikir berat banget nih gitu kan. Itu bagi yang nggak tahu kan. belum mencoba mungkin ya. Boleh ya. Bagi bunda ayah yang punya putra putri ingin masuk ke rumah tahfiz atau Quran Pak Ud Robito ya. Pak Ud Quran Robito. Quran Robito. Bisa menghubungi ustazah-ustazah di sini kalau udah tahu nomornya, atau bisa kontak di bio dari Robito TV ya. Lokasinya di mana ya Ustazah? Di sini Di BTR 3 Klaster Garnet. Klaster Garden. Iya. Di dalam perumahan ya. Iya, di dalam perumahan. Terus
ada beberapa hal ya kayak tadi Ustazah. Kalau anak-anak itu kan riweh gitu ya. Pernah nggak Ustazah suaranya habis gitu? Apa enggak ya? Saya pernah aja tuh suara habis itu. Pernah Ustazah, pernah. Bahkan gantian ya, kita tuh suaranya kodarullah gitu, udah kayak diatur. Jadi awalnya Ustazah Rina dulu nih, seminggu suaranya habis MPLS ya Ustazah. Beneran? Iya. Beneran. Karena kan memang sebetulnya jadi pelan ya nggak mungkin ya, karena kan dengan riuhnya anak-anak gitu. Jadi harus jadi kita Iya. spontan aja gitu, suara kita tuh keluar sampai habis gitu, udah kayak begitu mungkin. Tapi seneng alhamdulillah. Tapi happy aja Happy. gitu. Basicnya Iya. suka anak-anak. Ya, jadi kita yang terbawa deh kayak anak-anak. Tapi tentu ya Ustazah ya, walaupun di sekolah diajarkan hafalan, didengarkan murotal, tentu harus dibantu di rumah. Kalau di rumahnya tidak dibantu oleh kedua orang tuanya, ya hasilnya juga kurang maksimal. Ya, Kalau kembali menurut lagi saya. ya, Kak, apa, sekolah itu kan tidak bisa berdiri sendiri tanpa ada Iya, kerjasamanya dengan gitu. orang tua. Jadi harus saling bersinergi lah. Iya. Gitu. Oh ya, saya bener-bener nggak sih denger ya, tapi tahu ya. Tapi pengen nanya lebih banyak kayak alumni di sini, salah satunya ya Ayla ya. Iya betul. Oh, iya. Iya, Itu Aila. keterima di Di sekolahnya Ustaz Adi Hidayah. Masya Allah. prestasi juga ya. Iya. Kan susah banget ya masuk situ. Betul. Masya Allah, kalau Ayla itu memang Ini udah berapa juz waktu selesai dari Pak Ukuran? 5 deh kalau nggak salah. Karena 5 juz deh kalau Iya, nggak salah, 5 juz. iya. Karena kan kita udah pindah ke TK ya, jadi Tinggal melanjutkan. nggak hafal tuh sampai kalau nggak salah 5 juz deh. Terakhir tuh Iya. berapa ya, Jus? 26 kalau nggak salah. Itu ada nih pertanyaan, Ustazah kalau ada anak yang berprestasi atau anak yang belum menunjukkan cikal bakalnya, Ustazah tuh membeda-bedakan nggak sih kepada anak-anak, atau Ustazah punya cara tersendiri untuk mengetahui anak-anak itu? Gimana sih untuk menggali potensi anak-anak? Ya mungkin beda, yang satu menonjol di A, yang satu di B. Apakah Ustazah punya perasaan yang bisa digambarkan gitu untuk sekarang ini? Kan pasti orang tua yang menitipkan, Iya. nanti Ustazah ini enggak ya pilih kasih sama anak saya gitu. Gimana coba? Saya pribadi sih tidak membeda-bedakan anak, karena sejatinya anak itu memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing gitu. Jadi semua anak itu kita anggap sama gitu. Mungkin yang dia bagus di prestasi belum tentu di hafalan bagus, atau mungkin yang bagus di hafalan ya mungkin memang prestasinya kurang gitu. Jadi memang semua punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing gitu, nggak bisa Dan tidak bisa dipaksakan juga gitu. Nah itu salah satunya tentu ada, yaitu kerjasama sama orang tua di rumah. Karena kan di sekolah hanya berapa jam sih gitu kan? Dari jam 8, 9, 10, 11. Ya itu dipotong waktu snack time. Oh iya kan ada sholat duha juga tuh. Tiap hari kecuali hari Jumat gitu. Jadi tentu kita dan orang tua itu harus ada kerjasama. Jadi kalau orang tuanya membiarkan begitu saja, ya mengandalkan hanya di sekolah saja, ya sepertinya kurang maksimal gitu. Ya nggak usah. Iya betul, karena kaki aja dua ya, jadi harus berjalan seiringan gitu. Kalau hanya mengandalkan sekolah ya susah jalannya gitu. Atau mengandalkan orang tua juga sama jalannya gitu. susah. Jadi dua-duanya harus seimbang. Jadi di rumah kerja tanpa lembaga juga kayaknya kurang. Nah, betul. Terus kalau ternyata kita juga harus ada kaki tadi ya. Iya. Itu headset. Iya, harus iya. seimbang. Iya. Luar biasa. Yang bagus sekali. Jadi tidak bisa menyalahkan satu pihak atau dua pihak. Betul. Dan Nah, harus sama-sama. Iya. pengetahuan. Berpengaruh sangat, lingkungan itu sangat berpengaruh. Iya. Ustazah. Waktu tidur. Makanya kalau di kampus itu kan memang ada tuh buku mutabaahnya. Tidur jam berapa, tidur siang jam berapa, pegang gadget
berapa jam nonton dibolehkan. TV. Itu kan ada kalau di rumah tahfiz. Kalau di PAUD Kalau di PAUD ya sama juga. Ya tentu itu kan memang orang tua sekarang udah pada Catatan, pintar dah, sebagai catatan sudah lebih ya. tahu gitu kan. Harus Waktu, diatur lah. waktu yang terbaik untuk anak-anaknya di rumah. Begitu. sebentar lagi masuk, kita nggak mau ganggu waktu belajar ya. Iya, jadi ini masih pagi. Masih pagi ya. Masih pagi. Informasi dari Robito TV langsung ya kita buat vlog-vlog apa podcast-podcastan lagi. Ya mudah-mudahan sih Ustazah sehat semuanya ya. Amin ya Allah. Alamin. Terima kasih Ustazah. Sekarang kita coba